Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita di sore hari ini untuk menguji kekuatan daripada channel Komal Bang Suma 01 ya. Mudah-mudahan kemudian kuat setelah bangkit dari kematian beberapa hari kemudian ya. Di sini masih kurang lebih 30 menit ke depan untuk kemudian memasuki puasa ya. Puasa pula, lebaran pula, buka puasa gitu. Nah, saya lagi di rumah, ini kantor lagi. Salah lagi kan? Ruang kerja Bang Suma gitu maksudnya. Nah, teman-teman, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari kemenangan, di mana kita semuanya akan merayakan hari kemenangan ya. Kameranya buram ya, HP-nya memang sudah tua teman-teman ya. Kameranya buram kan? Ya, ini HP sudah berusia 6 tahun. Tapi masih kuat, masih bisa dipakai lah. Alhamdulillah sehat. Bang Suma selalu sehat. Kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman. Kita sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing apa yang bisa kita perbincangkan. Istilahnya ngebuburik, ya kan, terkait dengan dunia apologet atau apapun itu yang kemudian menjadi hampir menjadi tema yang diperbincangkan di hampir ruang ya, khususnya di Indonesia ini, di mana kita mengetahui bahwasanya tentang kaitannya dunia apologet ini hampir semua lapisan masyarakat kemudian membahasnya. Artinya dulu jarang peminat apologet, itu hanya berapologetika itu hanya diminati oleh oknum-oknum tertentu. Tapi setelah adanya Zoom, adanya WA, kemudian sekarang ada TikTok, maka hampir semua lapisan masyarakat itu sudah menjadikan dunia diskusi ya, debat lintas agama ini sebagai konsumsi. Artinya bahwa ada hal positif yang dihadirkan kemudian oleh dunia apologet, yang mana orang selalu berkata bahwasanya debat lintas agama itu justru kemudian akan menghasilkan keadaan di mana akan ada kemudian unsur negatif yang dihadirkan seperti saling membenci ya, membenci satu sama lain dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya dunia debat itu, dalam hal ini debat agama, itu justru manfaatnya jauh lebih besar. Karena banyak orang yang memahami dan menyadari bahwasanya dengan adanya debat seperti ini ya, orang bisa menyadari bahwa apa yang menjadi hal yang masih rahasia yang tidak diketahui banyak orang, akhirnya banyak diketahui oleh orang yang tadinya tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang mungkin dianggap tabu dalam agama gitu ya. Artinya dengan adanya debat lintas agama ya, banyak orang yang kemudian meraih manfaat di situ. Di antaranya yang lebih utama itu adalah banyak orang yang bersyahadat, banyak orang yang mengenal Islam kemudian dengan adanya
diskusi lintas agama ini. Tadi kita melihat teman-teman bagaimana api sultra ya. Api sultra itu kemudian sudah terbentuk ya, tinggal peresmiannya saja. Dan kebetulan nanti insya Allah bulan Juni ada kegiatan yang kemudian mereka buat, dan salah satu narasumber itu nantinya adalah saya sendiri. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, yang dekat dari kota Kendari, yang ingin berjumpa langsung dengan Bang Suma, insya Allah bulan 6 kita akan ketemu di sana ya. Oke, teman-teman sekalian, apa yang ingin kita bahas? Tentang apa? Bang Suma tidur berapa jam? Tidur berapa jam? Saya sejak bulan suci Ramadan itu tidurnya habis sholat subuh. Habis sholat subuh tidur, bangun jam 9. Habis itu seperti biasa kita tadarus ya, kajian-kajian, belajar, termasuk saya belajar nulis di whiteboard seperti yang saya tuliskan ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an farian. Jadi saya suka nulis-nulis kaligrafi di dinding ruang kerja saya ini, untuk sekedar pengingat saja ya, karena ayat suci Al-Quran ya seperti yang sahabat-sahabat lihat, saya terkadang melupakan ayat ya. Mungkin karena faktor usia juga ya kan. Saya kan usianya sudah 44, sedikit lagi 45 gitu ya, udah masuk kepala 4. Artinya memang otak ini harus selalu diasah untuk mengingat ayat-ayat suci Al-Quran. Apatah lagi saya sendiri ini bukan hafizul Quran. Bahas THR bisa juga. Ada yang mau kasih Bang Suman THR, mau kasih Bang Suman THR. Sebenarnya saya nggak suka dikasih THR, tapi kali ini benar-benar saya ikhlas. Kalau ada yang mau kasih, gak apa-apa lah, saya ikhlas untuk kali ini ya. Kalau ada yang mau kasih, gak apa-apa, saya ikhlas gitu loh. Saya sebenarnya tidak suka diberi, saya sukanya memberi. Tapi kali ini kalau saya mau dikasih THR ya nggak masalah, ikhlas betul, serius aku ikhlas benar-benar. THR-nya tetap layar aja ya Bang. Iya betul. Yang mau kasih mawar, mau kasih gift kata Pak Bom, kalau dekat Natal itu biasanya kan untuk apa ya, berkat katanya ya kan, berkat 1 mawar katanya. Kalau saya nggak mau 1 mawar, kalau saya 1 kontainer. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau kasih THR silakan, saya ikhlas. Yang penting jangan disantet ya. Saya jangan santet. Mas Wijaya THR-nya, thank you. Allahu Akbar. Ukhti Sahra dan juga Ukhti Lilis, syukran udah mau naik ya, tapi waktu kita nggak lama Ukhti. Nantilah kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang ini katanya teman-teman kita mau bahas tentang hari raya gitu, bagi-bagi THR. Nah itu dia, Ukhti Nana, Redu Maula, Masya Allah THR-nya sudah tumpah-tumpah ini, badan terus gon kontak. Masya Allah, Asaranisa, Ai dan seterusnya. Oke, kita saling mendoakan ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa menjadikan diri kita ya sebagai hamba yang tangguh untuk menghadapi cobaan. Syukran sahabat Rahman dan Sudin, Ria Anjori, Joko Winarto, Sahrul Depi, Barakallahu Fik ya. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mentadabburi diri, kemudian menyadari kesalahan dan memurnikan akidah kita kembali. Saudara Sudin, Rahman, syukran ya. Ini THR kayaknya ya. You and me, Antohet, Mode pesan yang kontak. Syukran, barakallahu fik semua sahabat-sahabat sekalian. Ya kita hanya berharap kemudian kita
dapat bulan suci Ramadan tahun depan ya, Elang Sudin, supaya kita bisa membuat gebrakan khususnya di dunia debat apologet ini ya, supaya apa yang dibutuhkan kemudian generasi berikutnya itu bisa melalui kita, kemudian mereka mendapatkan hikmah dari pengajaran dialog lintas agama. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita juga berharap semoga dengan bulan suci Ramadan ini ya kita semakin bertumbuh akidahnya, amalannya diperkuat. Ini Satli kan ya? Kamu di mana kok bisa ngirim-ngirim gift? Banyak kali giftnya. Samsul, syukran. Ella, barakallah fik. Oten, Abdul Syukur, Anda. Otennya ada nggak? Jangan dulu lah, kita kecium mau ngobrol-ngobrol ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertumbuh bulu bang. Cecep ada aja. Syukran Koplang, Asaran Nisa, makasih banyak. Ya sekedar sering-sering aja ya, kita menjelang buka puasa. Teman-teman di kota saya itu sedikit lagi ya. Assalamualaikum bang. Oten mana? Otennya lagi menjelang puasa. Cemong, Rahman, Mary, tukang apa itu? Rahman, Mary, Sukran. Ya kenapa bang? Salam dari mana ini? Samsul, karya penyaliban, Pontianak hadir. Yes, Masya Allah. Kopling itu kan kopi leleng. Pakiping, Sukran. Rudin. Ada yang mengatakan Bang Suma itu matanya sipit, bukan sipit. Oh ya, saya mau tanya nih teman-teman. Kemarin kan sempat saya sampaikan tuh, ada nggak yang napasnya bau ketika puasa gitu kan? Saya kasih resepnya baca Quran 1 juz. Ada nggak yang mempraktekkan? Ada nggak yang mempraktekkan kemudian? Dan saya yakin aromanya itu tidak seperti biasanya. Pasti berubah drastis. Semakin banyak kita membaca Quran, aroma tidak sedap itu hilang. Nah, alhamdulillah itu saya sudah praktekkan sejak mondok. Yang penting setelah sahur itu ya sikat gigi biar sisa makanannya itu tidak tinggal di giginya. Atau memang sengaja simpan sisa makanan di gigi, begitu jam 7 jam 8 lapar ditelan lagi. Enggak ya. Saya sempat mondok dulu di pesantren Nurul Junaidiyah Lawo, Kabupaten apa itu ya? Kabupaten Luwu, masih Luwu waktu itu, Kecamatan Burau, Desa Lawo. Nah, tuh. Saya diungsikan kemudian ke sana untuk belajar, tapi ya saya menyesal kenapa saya tidak menjadi santri yang baik. Mas Joki, syukran. Saya jadi nakal, berandalan, tidak memperhatikan kelas ya. Sekarang baru nyesal betapa pentingnya ajaran Islam itu untuk kita dalami ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Bang Raden, syukran. Alhamdulillah ya, saya tidak terlalu jauh melangkah gitu ya, meninggalkan tabiat seharusnya sebagai seorang santri gitu ya teman-teman. Yusuf Api, si pengemis koin, kemudian Abangku Tongzi dan Ukhti Sahra. Nanti ya, ini sesi cuman sebentar aja di sini kita ya. Kalau Yusuf Api ini yang suka duplikat akun-akun umat Islam ya, jangan di sinilah teman. Kembalilah ke habitatmu. Kopling, kopi leleng. Yusuf Api ini yang suka ini kan. Makasih, syukran. Yusuf Api ini yang suka bikin itu kan.
bikin akun-akun palsu, kumpul sesama mereka, ya kan, akun-akun palsu itu. Makasih ya teman-teman. Astrianova, barakallahu fiik, masya Allah. Bang Jo, nah, gini caranya Yusuf Api, kalau Anda mau dapat gift, berbaiklah sama orang. Jangan kau membuat sesuatu yang yang merusak agama gitu, ya. Kepling, masya Allah. Joni, Sukran, fans Joki Ham, Jonis. Nah, kan sakit hatinya si Yusuf Api itu dibawa. Mana tuh teman-teman? Sakit hatinya kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa secara pribadi ya, Yusnita Sukran, Tri Teguh, mungkin dalam perjalanan saya berapologet ada kesalahan, ada kehilapan, kemudian ada hal yang keliru ya dari Bang Suma terkait penjabaran, mungkin menerima pertanyaan yang mana pertanyaan ini saya menjawabnya mungkin tidak sesuai dengan harapan umat Islam gitu ya. Ada yang salah, ada yang hilap di sana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang pada intinya apa yang saya lakukan itu tujuannya adalah baik. Kalaupun keliru, ya saya minta maaf. Tapi paling tidak saya terjun di dunia apologet itu bukan karena niru-niru, bukan karena ingin mencontoh, bukan karena ingin menyamai yang lain atau ingin menyaingi yang lain, tidak. Tapi memang saya dari Facebook, Ukti Irma, memang saya dari Facebook berjuang ya, berjuang dari Facebook, kemudian dari grup WA, habis itu ke Zoom, habis itu ke TikTok. Itu tak ada niatan kemudian untuk menyaingi atau ingin meniru ya. Saudara Faibo, syukran. Bahira, Rian, syukran. Untuk meniru-niru orang-orang yang, oh saya melihat orang ini di dunia seperti ini, oh Tilinda, syukran. Di dunia seperti ini bagus, ternyata rame, bisa dikenal. Demi Allah itu tak ada niatan seperti itu. Ya benar-benar murni, kemudian memang karena ingin menyampaikan ya Islam yang dihujat dan difitnah itu seperti yang harusnya itu seperti ini adanya. Kalaupun Ukhti Bang San Mansur, syukran. Kalaupun ada yang salah, ada yang keliru dari penyampaian saya, itu karena Islam itu memang perlu dikaji lebih mendalam, dan ilmu Islam itu tidak sedangkal yang kita pahami. Islam itu ilmunya luas, sehingga terkadang pemahaman saya yang belum sampai ke sana, sehingga pada saat saya menyampaikan sesuatu ada keterbatasan dan kehilapan di situ. Atika profil, syukran Bang Ucok. Tapi bukan berarti kesalahan ini kemudian kita jadikan sebagai bahan olok-olokan kemudian untuk dijadikan sebagai senjata. Benar, ada guru saya di bawah, ada Akhi Sugi. Jadi betul Akhi, di Facebook itu kita berangkat sendiri, kita berjuang sendiri. Kemudian Astrino, Pak Syukran, Saudara Fajrin, berangkat sendiri-sendiri, tidak ada saling kenal sebelumnya. Nanti di dunia Facebook kita, oh ini ternyata Putra Anggansan dan Claudia ini adalah seperjuangan saya gitu loh. Ternyata kita sama-sama di dunia yang sama ya, termasuk Irsam Fresh dan seterusnya. No need clear, thank you Sugianti, thank you. Jadi begitu kita berjuang sama-sama, berada pada medan tempur yang sama, akhirnya kita kenallah sama Akhi Sugi, senior saya, kemudian Ustadz Tahta, siapa lagi, almarhum siapa, teman saya yang saya ceritakan, ahli, termasuk Ali Musa. Ya banyaklah teman-teman ya yang kita ketemu saat itu. Ternyata kita satu frekuensi untuk berjuang. Habis itu kita ketemu di WA dan seterusnya. Jadi kita masuk di dunia apologet ini tidak seperti sekarang karena ingin menjatuhkan orang, karena niru-niru, karena ingin punya nama, karena ingin menyaingi, bahkan nyerang sesama Islam. Itu bukan tujuan kami, Bang Master, syukran. Bukan di situ kita.
kita murni memang berjuang. Lalu kemudian kita ketemu ya saudara Meko Sinta, kita bertemu lalu sepakat membentuk satu yayasan. Ya, itulah yang terjadi secara alami, natural. Ya, Habiban Kol Rania Isa, thank you. Syukran Bang Hen. Jadi kita tidak ada kemudian rencana awalnya kemudian untuk membentuk satu yayasan. Enggak. Kita ketemu Bang Heni, Ukhti Heni dan Enduk itu murni ya, karena memang Kapten Buil itu secara kebetulan akhirnya kita kemudian membentuk satu yayasan ini. Berbeda dengan sekarang, sekali lagi muncul pemain baru, tujuannya mencari gift. Sudah gitu Dinda Tedore ingin juga kemudian membentuk keadaan, mencari perhatian gitu ya, ingin menyaingi, merasa tersakiti dan seterusnya. Adalah yang kayak gitu-gitu ya, tujuannya memang ya mencari keduniaan ya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kami yang turun lebih dulu itu benar-benar murni perjuangannya karena Allah. Kalaupun sekarang itu banyak dikenal orang, banyak disanjung orang, tapi insya Allah itu tidak akan pernah membuat kami ini lupa diri gitu, Bang Firdaus dan juga Terang Bulan. Tidak akan membuat kita melupakan niatan awal kita itu apa, ya. Muhammad Yusuf dan juga Sastro itu yang harus dipahami. Jadi tak ada tujuan jadi apologet karena ingin terkenal atau ingin disanjung dan seterusnya. Bang Ar, thank you. Nah itu dia saudara-saudara, ternyata dunia apologet ini memberikan sisi atau warna baru di Islam. Ramli Matus, thank you. Sehingga teman-teman yang tadinya disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan keadaan duniawi, tisohnya juga ada, itu tidak sempat kemudian belajar tentang Islam, tidak sempat belajar tentang Ben Azhar dan seterusnya, tidak sempat mempelajari tentang materi-materi agama di luar daripada Islam. Api Aceh, syukran. Sehingga dengan adanya dunia apologet ini, Bang Bayu 71 itu bisa dengan mudah mereka memahami tentang perbedaan atau perbandingan agama. Juria, syukran. Nah, sehingga yang terjadi kemudian adalah teman-teman ini merasa terhibur. Ada yang lagi masak, putar debat. Ada yang lagi nyuci, putar debat. Bang Bayu lagi baring-baring, putar debat. Lagi suntuk, putar debat. Banyak keadaan yang tadinya itu diisi dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu positif. Begitu adanya dunia apologet, Roma, Jamil Aceh itu ternyata alhamdulillah dengan adanya debat-debat seperti ini, mereka merasa waktu mereka itu bermanfaat. Itu banyak sekali, dan bukan cuma kalangan orang yang ibu rumah tangga, tidak. Mereka yang aktif sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai PNS, TNI, Polri, dan apapun jabatannya itu, termasuk para artis, mereka menjadi penikmat daripada diskusi lintas dakwah ini. Nah, sehingga kita berharap kemudian untuk kedepannya bagaimana dunia apologet ini semakin ya, semakin ini apa maksudnya ini? Undangan untuk go live together, jangan tampilkan sama-sama. Ini apa maksudnya? Kita tolak ya teman-teman. Apa itu teman? Apa itu? Ngajak apa dia itu? Mau ini mau ngapain? Undangan untuk apa ini? Maksudnya tolak ya? Apa itu? Mau ngapain mereka itu? Enggak Ini kita hanya menjelang buka puasa aja, mau cerita-cerita tentang apologet aja teman-teman. Seperti itu ya. Sehingga waktu yang digunakan kemudian tadinya hal-hal yang mungkin nonton sinetron, main game, sekarang itu digunakan untuk mendengarkan lintas agama gitu, mendengarkan kemudian materi-materi diskusi. Akan tetapi ada juga dampak yang dihasilkan sifatnya
sifatnya kemudian itu negatif, seperti yang dilakoni oleh teman-teman kita yang kita tidak kenal, seperti Yusuf Api yang bikin duplikat itu dampak negatifnya munculnya orang-orang munafik yang tujuannya hanya mencari duniawi gitu ya. Mereka mencari keuntungan untuk sekedar, seperti pengakuannya hanya untuk sekedar makan gitu ya. Mereka kemudian bikin akun-akun palsu gitu, bikin cloningan. Nah, ternyata itu hal-hal negatif yang dihadirkan. Tapi paling tidak kita yang dewasa ini bisa menyelami bahwa ternyata dunia apologet ini banyak menarik perhatian semua kalangan. Seperti itu. Ini saudara Halilintar juga ini minta juga, nggak usah kawan, ini waktuku tinggal sedikit aja, habis ini kita mau buka ya, jadi nanti aja Halilintar, ilmu nggak ada juga pun. Oke. Halilintar jangan aja lah minta mau ngapain. Ini lagi Yusuf mau syahadat katanya. Solikin api, barakallahu fik. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi tujuannya itu ya. Dengan adanya debat kemudian menurut sahabat kita barusan, siapa tadi, dengan adanya debat apa kata beliau? Kita baca ya. Ada yang debat jadi tahu ajaran Oten sebenarnya. Nah ini dari Bang Leviathan. Betul. Terus Yulisa, banyak yang saya dapat ilmu dari Bang Suma. Ya tentu terkait dengan dunia apologet. Sama-sama saudaraku ya. Manfaat-manfaatnya itu. Kira gitu ya teman-teman sekalian. Artinya adalah manfaat positif-positifnya yang kita dapatkan kemudian. Yang pasti dunia apologet ini kita berharap ke depannya itu bisa semakin bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan peduli terhadap orang-orang yang memiliki tendensi negatif terhadap kita ya. Jangan dinilai kemudian para apologet khusus yang ada di Apologet Islam Indonesia ini dengan adanya tuduhan-tuduhan yang orang-orang yang tidak suka dengan kita untuk dijadikan sebagai acuan menjauhi para apologet. Yakin dan percaya bahwasanya dunia apologet ini akan semakin berjaya ke depannya dan akan menghasilkan orang-orang, jiwa-jiwa yang mau tertolong untuk meninggalkan agama pagan ya, agama paganisme yang mereka anut. Insya Allah Islam di Indonesia akan jaya dengan adanya api Apologet Islam Indonesia ini, mempersatukan umat yang ada di, khususnya di negara kita, di mana negara-negara tetangga juga, Rini Boti syukran, negara-negara tetangga juga itu sangat-sangat antusias, Kakolo, sangat-sangat antusias untuk mengikuti pergerakan daripada apologet ini. Bobani Medi syukran, Taponce syukran, Boy Farhan barakallahu fik. Ini membuat sakit hati orang-orang sebelah ini. Rini Bauti barakallahu fik. Gift-gift kayak beginilah yang kelihatannya membuat teman-teman itu ada yang membenci Bang Suma. Zigzag, Iramuna membenci Bang Suma, iri kepada Bang Suma karena teman-teman itu loyal untuk memberikan gift kepada Bang Suma dan teman-teman api. Saya Seno barakallah, Risaldi Rizki Suryadi. Ternyata gift-gift kayak begini itu membuat orang jengkel, membuat orang iri, membuat orang sakit hati, membuat orang cemburu gitu ya. Dan akhirnya apa? Pantamino, syukran. Alumni kiamat. Barakallah Bang, thank you Bang. Membuat orang-orang ini cemburu dan iri gitu, sehingga mereka sakit hati, membuat cerita-cerita yang kemudian Bang Suryadi barakallah, Om Odan, Mr. RR, dirinya bodoh, Om Audon, itu cemburu dan mencari alasan. Ken Afif barakallah, calon jenazah, mencari jalan kemudian supaya orang itu benci gitu ya. Seperti Neng Hone, kemudian adanya keadaan kita lihat
ada yang membentuk api dengan versi baru. Kalau dalam ilmu kejiwaan itu nampak sekali mereka iri, cemburu gitu ya, sakit hati, dengki gitu. Itu mereka nggak sadari dengan mereka berbicara seperti itu meskipun yang disampaikan itu menurut dia baik, tapi orang pintar akan menilai, cemburu orang ini ternyata. Akhirnya dia membuka aibnya sendiri ya. Rita manis ajan. Akhirnya mereka membuka aib diri mereka sendiri, bahwasanya mereka itu iri karena seabsolut apapun ya, kebenaran yang mereka sampaikan, kalau masih bawa-bawa nama api, masih juga nyindir-nyindir, masih nyinyir-nyinyir, itu malah ditertawakan orang. Artinya, loh, kenapa orang ini? Pasti yang muncul di benak orang itu cemburu dia kan, iri hati kan. Nah itu dia makanya. Jadi saran saya sih teman-teman yang merasa gitu ya, janganlah kayak gitu. Karena itu tidak akan membuat Anda semakin tinggi dan tidak akan membuat saya dan teman-teman api itu jauh atau jatuh, enggak. Karena niatan kami itu karena Allah, niatan kami itu ilallah. Kami terjun di dunia apologet itu bukan karena cari materi, bukan karena mau disebut hebat atau apa gitu ya. Fa'an sukran, fan. Bukan karena ingin disanjung atau ingin dikenal atau ya seperti apalah intinya, apa ya, terjun ke dunia debat kemudian hanya niru-niru, dilihat, Masya Allah, oh ini mamanya anak-anak ada di sini teman-teman. Barakallah fik. Beliau hari ini hari lahir beliau, Masya Allah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan tetap sukses di segala bidang ya. Beliau sahabat kita, beliau saudara kita yang baik, yang selama ini banyak mendampingi kita, banyak membantu pergerakan-pergerakan api juga di belakang layar. Saya menghargai beliau ya, karena beliau dan teman-teman yang lain itu sangat antusias memberikan support terhadap api dan juga terhadap saya pribadi. Orang-orang yang kayak gini ya, yang patut kita pelihara, yang kita jaga silaturahminya, yang senantiasa kita doakan, karena orang-orang seperti itu tulus, ikhlas demi agama gitu ya. Ken Afif, Amura Syukran. Untuk itulah sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa mereka yang kemudian terjun di dunia apologet karena melihat kami yang lebih dulu, lalu kemudian ada gerakan-gerakan yang mungkin mereka jadikan sebagai gerakan tambahan. Saya sebagai abang nih, sebagai abang, kalau bisa itu jangan dilakukan, karena itu hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Anda ditertawakan dikarenakan yang muncul di permukaan itu adalah yang terbaca oleh netizen. Anda cemburu, Anda iri, Anda dengki gitu. Saya kasihan. Adalah lebih baik kalau kayak kemarin Anda japri saya, apa kebutuhan Anda gitu ya. Lebih baik kayak begitu. Bang, sekarang saya ini, mending kayak gitu. Lebih menjalin silaturahmi daripada melakukan hal-hal yang bodoh menurut saya. Karena kepintaran seseorang itu bukan dari lisan, bukan dari lisannya, tetapi dari akhlak adab. Itu yang perlu dipahami. Kepintaran seseorang itu bisa menjatuhkan orang lebih hina dari binatang apabila ilmunya tidak dimanfaatkan pada tempat yang sesungguhnya. Ya. Karena bijaknya seseorang itu dinilai dari sejauh mana mereka memanfaatkan loncatan berpikir dan jiwa besar. Karena kalau tidak, ya orang pintar pun akan hanya seperti seekor kerah menjadi lelucon di depan banyak orang, ya. Karena percuma, kita ini saudara. Anda mau seperti apapun kebenciannya, tetap aja saya ini adalah saudaramu. Mau kemana? Jadi ya saya sarankan sih ya, teman-teman, saudara-saudara yang kayak gitu, udahlah, mending
kamu japri saya seperti biasa. Apa yang kamu butuhkan insya Allah akan saya usahakan, ya. Daripada seperti itu hanya ditertawakan, dan itu akan menjadi cibiran untuk agama ini. Seperti itu, Bang, syukran. Ya, teman-teman mungkin bisa dipahami, dan juga teman-teman kalau ada yang kayak gitu-gitu ditinggalkan aja komalnya, biar berhenti gitu ya. Karena kalau semakin mereka bernarasi, yang mereka pertontonkan itu adalah perseteruan antar umat internal kita sendiri. Jadi mending ditinggalkan aja. Mereka melakukan itu karena mungkin mereka tidak menyadari aja sih. Kalau menurut saya, mereka tidak bisa melihat kacamata dirinya sendiri dengan kacamata orang. Mereka tidak bisa keluar dari dirinya. Orang bijak itu adalah orang yang selalu keluar dari dirinya. Tapi ini rahasia ya teman-teman. Kalau mau menjadi orang bijak, menjadi orang arif, biarkanlah roh ini selalu keluar untuk meninggalkan diri kita, untuk kembali menatap kepada diri. Itu yang bagus. Selalu berbicara dengan diri sendiri, itu yang bagus. Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, karena di Makassar waktu kita ini sudah hampir buka puasa. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi di Sahabat Bang Suma. Seperti biasa, jangan bosan-bosan ya. Materi yang kita sajikan juga mungkin masih seputar itu, tapi pada intinya tujuannya adalah untuk menyampaikan dua sisi agama dengan cara-cara elegan, tentu dengan cara-cara yang baik. Tirania, syukran. Untuk itulah kemudian sekali lagi saya ucapkan ashabul syukran. Saya ucapkan banyak terima kasih Ismail Marsuki, sahabat. Apa yang apa yang kita sajikan selama ini itu mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi. Dan melalui bulan suci Ramadan ini, sudah mendekati Ramadan, saya Bang Suma secara pribadi kepada siapapun, ya, kepada adik-adik saya, abang-abang saya, kepada sahabat-sahabat saya, ya, tolong saya dimaafkan atas segala hilap dan kesalahan. Adapun sajian-sajian saya yang kemudian yang saya berikan, saya ikhlas. Mudah-mudahan kalau bermanfaat itu bisa menjadi ajang, ya, Bang Johari Suryadi, ajang untuk kemudian menjadikan sebuah keadaan di mana apa yang saya sampaikan itu masuk dalam pikiran sahabat, masuk ke dalam hati, sehingga menjadi sinar cahaya di dalam kehidupan kita semua, menjadi doa-doa yang baik, menjadi hal-hal yang positif dalam hidup kita. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan di dalam dunia apologet, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita yang lalu-lalu, dan sebagai cerminan kebaikan yang akan tertorehkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang pada intinya saya mendoakan kita semua bahwa teman-teman yang ada penyakit, ada sakitnya diangkat oleh Allah, yang lagi ada masalah perekonomian dimudahkan rezekinya oleh Allah. Apapun itu kemudian doa kita yang baik insya Allah diijabah dan dimudahkan semua langkah kita untuk menuju kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan orang tua kita, kedua orang tua, baik yang sudah meninggal atau yang masih ada, ya, diberikan hati dan pemikiran yang murni oleh Allah untuk mengakui jiwa raganya bahwa mereka ikhlas, mereka ridha memiliki anak seperti kita, dan mereka ikhlas semuanya untuk menghapuskan dan memaafkan segala dosa-dosa kita. Dan juga kita mendoakan orang tua kita supaya diberikan kenikmatan, keselamatan, dijauhkan dari golongan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, anak yang beri petunjuk, anak yang kemudian mendengarkan petuah dari orang tua, anak yang kelak menjadi tokoh baik agama ataupun bangsa kita dan juga keturunan kita ke depannya. Intinya kita meminta kepada Allah agar Allah kemudian memberikan kemudahan dari setiap urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas keberkahan yang diberikan.
atas semua yang diberikan waktu dan apapun itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semua yang Anda berikan kepada Bang Suma dan tim itu akan kembali kepada sahabat-sahabat semua. Allah yang menilai itu semua. Barakallahu fi, ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, takbir. Ya Rabbana, ya